Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, pemirsa Tabur Injil Klasis Yapen Selatan yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati. Salam sejahtera buat kita sekalian. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam program Tabur Injil Klasis Yapen Selatan. Untuk bersama-sama kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan yang adalah petunjuk jalan selamat itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan yang perlu kita persembahkan buat Tuhan dalam hidup dan kerja kita. Dengan sukacita hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan dengar bersama-sama firman Tuhan yang tersedia bagi kita di hari ini dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-26. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini dan kita masuk pada refleksi renungan hari ini, kita akan berdoa bersama untuk meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita mengerti apa yang terkandung di dalam bagian pembacaan Alkitab hari ini, satu ayat dari Lukas pasal 23 ayat 26. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami sapa, kami sembah, kami agungkan dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, hari ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama belajar, mendengar dan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tersedia bagi kami di hari ini, Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-26. Roh Kudus, mari tolong kami, berikan kami pemahaman supaya kami mengerti apa yang terkandung di dalam pembacaan Alkitab hari ini, dan oleh tuntunan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami di hari ini. Tuhan pimpin kami semua, baik yang berkata-kata hari ini, tapi juga Bapak Ibu Saudara yang sempat mengikuti siaran Tabur Injil Klasis GKI Yapen Selatan hari ini, supaya kami semua mengerti kehendak dan kemauan Tuhan. Hamba ini cuma sampah saja, sampah yang Tuhan pilih dari dunia ini untuk Tuhan pakai menjadi alat yang berguna di tangan kasih Tuhan. Untuk itu hamba terus minta pertolongan Tuhan. Tuhan layakkan hamba, tuntun hamba sepenuhnya roh hikmat dari sorga, supaya hamba mampu untuk menjabarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba terus berdoa buat Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabur Injil yang sempat mengikuti siaran ini. Tuhan siapkan hidup mereka, hati mereka, supaya mereka juga menerima kebenaran firman Tuhan di hari ini, mengerti dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sebagai orang-orang yang telah percaya, yang Tuhan telah tebus dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabur Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini, Kitab Kudus Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-26 yang berbunyi begini, dengan judul Yesus dibawa untuk disalibkan. Ayat 26, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota,
lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sekali lagi, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Demikian adalah firman Tuhan hari ini, dan saya ajak kita semua untuk mengikuti refleksi dari pembacaan Alkitab hari ini, Lukas 23 ayat 26, dengan tema dari pembacaan ini adalah memikul salib berdamai dengan Allah. Memikul salib berdamai dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, penjahat yang dijatuhi hukuman mati harus membawa sendiri salib yang berat itu ke tempat eksekusi. Begitulah Yesus seharusnya. Setelah pergumulan rohani yang berat di Taman Getsemani, tanpa sedikit pun waktu untuk tidur atau beristirahat, dan setelah semua penderitaan yang dialami di depan pengadilan Pilatus dan Herodes, kita bisa membayangkan betapa lelah tubuh yang penuh luka-luka itu. Sebuah penderitaan dan kesengsaraan Yesus merupakan bukti bagaimana Ia benar-benar mengasihi setiap kita selaku orang-orang yang telah ditebus. Salib yang Yesus pikul adalah bukti di mana Allah mendamaikan dirinya dengan manusia. Di salib itu, Allah menghormati manusia, Allah menghargai dan menerima manusia berdamai kembali dengan dirinya sendiri. Simon orang Kirene dipilih untuk memikul salib. Ia siap berdamai dengan Allah sehingga ia menerima semua yang telah diperintahkan oleh mereka. Memikul salib dan mengikuti Yesus. Memikul salib berarti siap untuk berdamai dan mendamaikan diri dengan Allah. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita dipilih untuk memikul salib, itu berarti sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita juga siap untuk berdamai dan mendamaikan diri kita dengan Allah. Memberi diri dan menyerahkan diri sepenuhnya secara total untuk memikul salib dan mengikuti Yesus, apapun risiko yang akan kita hadapi di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita ini. Mari kita belajar dari Simon orang Kirene yang memberi diri dan menyerahkan diri secara total untuk memikul salib dan mengikuti Yesus ke tempat eksekusi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan setelah kita mengikuti pembacaan Alkitab tadi, Lukas 23 ayat 26, tapi juga refleksi. Ada pertanyaan, dalam persoalan ini siapa yang bersalah sebenarnya? Apakah Tuhan Allah ataukah manusia? Dengan jujur kita mengaku bahwa kita manusialah yang berdosa. Kita manusialah yang bersalah, yang patut menerima hukuman kekal, yaitu kebinasaan itu. Tapi Tuhan Allah begitu mempedulikan kita sebagai umat yang telah diciptakan. Tuhan juga tidak membiarkan kita sebagai manusia yang telah diciptakan itu untuk harus binasa selama-lamanya.
Sehingga Tuhan Allah berinkarnasi, mengambil rupa manusia, menjadi manusia, hadir di dunia ini. Bukti bahwa Tuhan menyatakan dirinya, supaya umat Tuhan melihat, mendengar, dan lebih percaya lagi. Inilah yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita ambil teladan dari Simon orang Kirene, supaya kita yang telah diselamatkan ini, mari kita memikul salib dan kita terus mengikuti Dia. Karena Dia Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita semua. Mari kita tetap percaya, kita tetap memikul salib, dan terus berjalan mengikuti Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, sebelum kita mengakhiri semua perenungan firman Tuhan kita hari ini, mari kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus, Tritunggal Allah yang kudus dan esa, yang adalah satu, yang terus memimpin, memelihara dan menyertai kami dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, karena di hari ini kami boleh ada sebagaimana sekarang kami ada, menikmati semua kasih karunia Tuhan, menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Ini bukan karena siapa-siapa, tapi semata-mata hanya karena Tuhan yang terus mengasihi kami, menghargai kami, dan menghormati kami. Kami bersyukur Tuhan karena kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Hamba sebagai pembicara hari ini, hamba tahu bahwa di dalam perenungan firman Tuhan hari ini banyak hal yang belum jelas. Tapi hamba percaya dalam nama Yesus, Roh Kudus akan menyempurnakan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik hamba yang berkata-kata, tapi juga Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, di mana saja mereka berada yang sempat mengikuti siaran ini. Tuhan akan menyempurnakan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Roh Kudus memimpin kami, memampukan kami, supaya kami terus melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Memikul salib Yesus dan berjalan mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Saya terus berdoa buat program ini, program siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Hamba-hambamu yang bekerja, Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, supaya pemberitaan firman Tuhan ini terus berlangsung. Banyak orang diselamatkan, banyak orang dibawa menjadi milik Yesus Kristus, supaya pada waktunya nanti ketika Tuhan Yesus Engkau datang kembali, banyak lutut akan berlutut di hadapanmu, banyak lidah, banyak mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Inilah kami dan doa syukur kami. Hanya dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Demikian adalah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.